Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muflihatur Rahmah NIM 90, Aizatul Maghfirah NIM 94, dan Delia Windawati NIM 89 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Organisasi Sektor Publik. Berikut adalah contoh organisasi sektor publik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua adalah universitas. Yang ketiga adalah rumah sakit. Yang keempat adalah yayasan. Dan yang kelima adalah partai politik. Pemerintah pusat. Pemerintah merupakan komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik. Secara umum adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Yang disebut pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dibantu oleh beberapa komponen. Yang pertama, Presiden RI merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD yang dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Kedua, MPR merupakan lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga adalah DPR, merupakan lembaga yang anggotanya terdiri atas anggota partai politik beserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki fungsi legislasi. Yang keempat adalah DPD, merupakan lembaga negara yang merupakan perwakilan daerah yang anggotanya terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang kelima adalah BPK, merupakan badan negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk kemudian menyerahkan hasilnya kepada DPR atau DPRD dan DPD. Yang keenam adalah Kementerian Negara, merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang selanjutnya adalah pemerintah daerah. 1. Sekretariat daerah. 2. Sekretariat DPRD. 3. Inspektorat. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 5. Dinas daerah. 6. Lembaga Teknik Daerah. 7. Kecamatan. 8. Kelurahan. Universitas merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademi, politeknik, dan institut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1999 Pasal 3, perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, serta mengabdi pada masyarakat. Kedua, pendidikannya berupaya menghasilkan manusia terdidik. Ketiga, penelitiannya merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam usaha mencari kebenaran dan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Dan yang keempat, bentuk pengabdiannya kepada masyarakat berkaitan dengan usaha memberikan manfaat melalui ilmu pengetahuan. Berikut bentuk-bentuk perguruan tinggi yang dibedakan berdasarkan definisinya. Yang pertama, akademi. Akademi merupakan bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian tertentu. Yang kedua, politeknik. Politeknik merupakan bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional pada bidang pengetahuan khusus. Yang ketiga, sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu. Yang keempat, institut.
Institut merupakan bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang sejenis. Yang kelima, universitas. Universitas merupakan bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian tertentu. Pihak penyelenggara universitas dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, universitas yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang menyelenggarakan universitas negeri atau universitas milik pemerintah. Pendirian universitas yang diselenggarakan pemerintah ditetapkan atas dasar keputusan Presiden atas usulan Menteri Pendidikan Nasional. Yang kedua, universitas yang didirikan oleh masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang menyelenggarakan universitas swasta. Penyelenggara perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat harus berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Peraturan ini dibuat bukan untuk memberikan status badan hukum bagi universitas swasta. Berikut beberapa contoh universitas yang berstatus sebagai badan hukum milik negara atau BHMN dan non-BHMN. Untuk universitas BHMN seperti Universitas Indonesia, ITB, IPB, UGM, dan lain-lain. Sedangkan untuk universitas non-BHMN contohnya seperti Universitas Andalas, Universitas Sudirman, Universitas Hasanuddin, dan lain-lain. Secara umum, jenis-jenis rumah sakit terbagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, rumah sakit umum. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang melayani hampir seluruh penyakit umum dan biasanya memiliki institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam untuk memberikan pertolongan pertama. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang paling banyak dijumpai dengan kapasitas rawat inap yang besar dan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti fasilitas bedah, laboratorium, ruang bersalin, dan lain-lain. Yang kedua, rumah sakit terspesialisasi. Rumah sakit terspesialisasi adalah rumah sakit yang memiliki spesialisasi terhadap suatu penyakit yang membutuhkan penanganan khusus. Rumah sakit yang dapat dikategorikan sebagai rumah sakit terspesialisasi antara lain yaitu trauma center, rumah sakit anak, rumah sakit gigi dan mulut, rumah sakit manula, dan lain-lain. Rumah sakit jenis ini biasanya memiliki afiliasi dengan universitas atau pusat riset medis tertentu. Yang ketiga, rumah sakit penelitian atau pendidikan. Rumah sakit penelitian atau pendidikan adalah rumah sakit umum yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di Fakultas Kedokteran pada suatu universitas atau lembaga pendidikan tinggi. Rumah sakit ini biasanya digunakan sebagai tempat pelatihan dokter-dokter muda, uji coba obat baru, atau teknik pengobatan obat baru. Yang keempat, rumah sakit lembaga atau perusahaan. Rumah sakit lembaga atau perusahaan adalah rumah sakit yang didirikan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota lembaga atau perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah klinik. Klinik adalah fasilitas medis yang lebih kecil dari rumah sakit dan hanya melayani keluhan tertentu. Klinik biasanya hanya menerima pasien rawat jalan dan dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat atau dokter-dokter yang ingin membuka praktik pribadi. Kumpulan klinik disebut poliklinik. Berdasarkan kepemilikannya, rumah sakit di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, rumah sakit milik pemerintah. Rumah sakit ini dimiliki oleh pemerintah, di mana rumah sakit milik pemerintah ini dibedakan menjadi rumah sakit milik pemerintah pusat atau yang dikenal dengan Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP, dan rumah sakit milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang disebut Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD.
Perbedaan di antara keduanya adalah pada kepemilikan di mana RSUP merupakan milik pemerintah pusat yang mengacu pada Departemen Kesehatan, sedangkan RSUD merupakan milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan pembinaan urusan kerumah tanggaan dari Departemen Dalam Negeri, namun RSUD tetap berada di bawah koordinasi Departemen Kesehatan. Rumah sakit milik pemerintah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, rumah sakit milik pemerintah yang tidak dipisahkan, contohnya RSUD Banyumas dan RSUD Tangerang. Yang kedua, rumah sakit milik pemerintah yang dipisahkan, misalnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Beberapa BUMN yang memiliki rumah sakit adalah Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Pelni, dan beberapa perusahaan perkebunan. Yang kedua, rumah sakit berbentuk Badan Layanan Umum atau BLU. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Rumah sakit berbentuk BLU antara lain RSCM, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, dan lain-lain. Selain itu, banyak RSUD yang sudah dialihkan menjadi BLUD, antara lain RSUD Budi Asih, RSUD Tarakan, RSUD Koja, dan lain-lain. Yang ketiga, rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum. Rumah sakit swasta ada yang dimiliki oleh yayasan keagamaan dan kemanusiaan ataupun dimiliki oleh perusahaan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang pelaksanaan yayasan. Rapat Paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memiliki status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut adalah fungsi-fungsi partai politik. 1. Yaitu pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas, agar warga negara Indonesia sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Yaitu penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat. 4. Yaitu wadah partisipasi politik bagi warga negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Selanjutnya yaitu sumber-sumber keuangan partai politik. Partai politik dapat memperoleh yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program dari beberapa sumber.
Sumber-sumber keuangan yang dimaksud yaitu yang pertama yaitu iuran dari anggota, dan yang kedua yaitu sumbangan yang sah menurut hukum atau dapat berupa uang, barang, atau jasa. Yang ketiga yaitu bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Selanjutnya yaitu sumbangan yang diterima oleh partai politik. Satu yaitu dari perseorangan anggota partai politik. Dua, dari perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak sebesar 1 miliar rupiah per orang dalam waktu 1 tahun anggaran. 3. Dari perusahaan atau badan usaha paling banyak sebesar 4 miliar per perusahaan atau badan usaha dalam waktu 1 tahun